Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul materi yaitu Sistem Pembiayaan Bank Syariah. Nah, adapun pembahasan yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama pembiayaan modal kerja akan dibacakan oleh Putri Anastasia. Yang kedua, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Selanjutnya, etika meminjam secara Islam akan dibacakan oleh Rahma. Selanjutnya, syarat memperboleh pembiayaan dari Bank Syariah akan dibacakan oleh saya sendiri, Nurul Hikmah. Dan yang terakhir, contoh kasus dari pembiayaan Bank Syariah akan dibacakan oleh Nur Azhara Putri. Baik, saya akan memaparkan materi pertama yaitu pembiayaan modal kerja. Nah, pembiayaan modal kerja atau PMK merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja. Pembiayaan sendiri merupakan salah satu kegiatan usaha dari bank, yaitu memberikan kredit untuk nasabah yang membutuhkan sekaligus layak mendapatkannya. Adapun pembiayaan modal kerja atau PMK termasuk ke dalam pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk aktivitas-aktivitas produktif. PMK disalurkan untuk mereka yang membutuhkan biaya modal untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, serta untuk membiayai proyek-proyek yang membutuhkan modal di muka. Dengan adanya pembiayaan modal kerja, tentu saja para pelaku usaha jadi bisa mendapatkan pendanaan lebih cepat, sehingga proses pengembangan perusahaan pun dapat dilaksanakan lebih cepat pula. Bahkan perusahaan juga bisa membayar kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu. Biaya yang diterima pun dapat dikembalikan dengan cara mengangsur. Pembiayaan modal kerja dalam sistem perbankan syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dan aktivitas haram lainnya. Berikut ini beberapa jenis pembiayaan modal kerja yang dapat ditemukan dalam sistem pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu murabahah. Ini adalah jenis pembiayaan yang paling umum dalam sistem perbankan syariah. Dalam murabahah, bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang atau inventaris yang dibutuhkan oleh pelanggan dan menjualnya kembali kepada pelanggan dengan markup harga. Pelanggan kemudian membayar harga jual tersebut dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu musyarakah. Pembiayaan jenis ini melibatkan kerjasama antara bank syariah dan pelanggan. Bank menyediakan modal kerja, sementara pelanggan menyediakan tenaga kerja dan manajemen. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Yang ketiga yaitu murabahah. Pembiayaan ini melibatkan kerjasama antara bank syariah dan pelanggan, di mana bank menyediakan modal dan pelanggan bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, tetapi kerugian hanya ditanggung oleh bank. Yang keempat yaitu salam. Jenis pembiayaan ini digunakan untuk membiayai produksi barang atau komoditas yang akan dihasilkan di masa depan. Bank syariah membayar sejumlah uang kepada produsen di muka dan produsen kemudian mengirimkan barang atau komoditas tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu ijarah. Dalam pembiayaan ijarah, bank syariah menyewakan aset produktif kepada pelanggan untuk digunakan dalam operasional bisnis. Pelanggan membayar biaya sewa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Itulah tadi pemaparan dari materi saya. Sekian dan terima kasih. B. Pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha garing investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha garing investasi yang diberikan kepada debitur. Tujuan garing manfaat: 1. Membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan modal kerja jangka panjang dalam rangka mengembangkan rencana investasi garing ekspansi bisnis. Baru yang kedua, membantu Anda terutama dalam mengatur arus kas dari usaha selama jangka waktu pinjaman. Fitur: 1. Proses pembiayaan cepat dan mudah serta dihandle oleh relationship manager yang
poten dividen. Baru yang kedua, tingkat suku bunga garing imbal hasil yang bersaing dan menarik. Yang ketiga, jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun. 4. Pembiayaan tersedia dalam fasilitas konvensional dan fasilitas syariah. Baru yang kece, pembiayaan konsumtif adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan konsumtif Anda sehingga mendukung aktivitas Anda sehari-hari. Fitur 1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabah, ijarah maupun mutajisah. Yang kedua, digunakan untuk pembelian barang konsumsi, kendaraan, sewa rumah, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan sebagainya. Baru yang ketiga adalah sistem pengambilan pembiayaan dengan cara terlunasi rutin setiap bulan hingga 36 bulan. Baru yang keempat, untuk nasabah pribadi akan dilindungi oleh jiwa asuransi sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu etika meminjam secara Islam. Salah satu muamalah yang diperbolehkan oleh syariat adalah pinjam meminjam. Dalam ilmu fikih, akad ini dikenal dengan istilah ariyah. Peminjaman yang disebut mustair, pemberi pinjaman disebut mu'ir, objek pinjaman disebut mu'ar. Imam Ibnu Qasim dalam Fathul Qorib menjelaskan bahwa ariyah adalah izin menggunakan manfaat dari orang yang sah bersedekah dalam barang yang dibolehkan, seperti tetapnya barang pinjaman sehingga dapat dikembalikan secara utuh pada pemiliknya. Definisi lain dari ulama Syafi'iyah, Nil Muhtaz Juz 2 halaman 263, izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan serta barang tersebut tetap utuh tanpa imbalan. Dalam artinya, pinjam meminjam adalah akad yang sering dijalankan oleh manusia. Dalam definisi tersebut, barang yang dipinjam harus memiliki manfaat yang dapat diambil oleh pinjaman mutasir. Juga barang tersebut harus dikembalikan dalam keadaan utuh. Artinya, boleh diambil manfaat tanpa mengurangi kadar barangnya. Kuantitas atau kualitas, ditambah lagi barang pinjaman yang tidak boleh dipinjam lagi pada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, karena ia hanya diberi izin menggunakan, bukan diberi kepemilikan. Selanjutnya, syarat memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Syarat untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah dapat bervariasi tergantung pada jenis pembiayaan yang Anda butuhkan, bank yang Anda pilih, dan peraturan perbankan syariah di negara Anda. Namun, berikut adalah beberapa syarat umum yang mungkin diperlukan. Yang pertama yaitu akad pembiayaan, kemudian jaminan, kemudian riwayat kredit, kemudian laporan keuangan, dan tujuan pembiayaan. Syarat-syarat itu dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan persyaratan bank syariah tertentu. Oleh karena itu, disarankan untuk menghubungi bank syariah terdekat atau konsultan keuangan yang berkompeten untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan akurat mengenai persyaratan pembiayaan syariah. Adapun contoh kasus sengketa perbankan syariah. Kasus mengenai sengketa perbankan syariah sangat sering terjadi akhir-akhir ini. Beberapa di antaranya bisa diselesaikan dengan baik dan beberapa lagi tidak. Hal ini dikarenakan rujukan untuk menyelesaikan sengketa masih belum begitu luas. Oleh sebab itu, pengadilan agama perlu meningkatkan lagi pengetahuan dan rujukan yang digunakan saat menyelesaikan kasus sengketa. Sebab kasus sengketa yang terjadi bisa bermacam-macam, mulai dari kasus perbankan dengan individu, perbankan dengan perbankan, atau bahkan perbankan dengan industri.
Kasus antara perbankan dan individu menjadi salah satu yang paling banyak dilaporkan. Berikut ini kami akan memberikan contoh singkatnya. Contoh kasus pertama yaitu kasus ini diambil dari masalah sengketa antara Sugiharto Wijaya yang merupakan warga Kota Bandung dengan bank swasta syariah ternama. Kasus ini terkait kredit lahan yang macet di tahun 2014. Sugiharto membeli lahan dan membangunnya dengan harga 20 miliar. 7% dana atau sebesar 13 miliar bersumber dari bank syariah dan 7 miliar adalah dana pribadi. Sisa dananya kemudian dicicil oleh Sugiharto dengan cicilan 136 juta per bulan. Dana yang sudah dibayarkan adalah 1,3 miliar. Namun, cicilan tersebut mengalami kemacetan dan tidak dibayarkan hingga beberapa waktu. Hingga akhirnya bank syariah tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kota Bandung secara fair stake. Gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak bank swasta syariah dan menjual tanahnya ke pihak lain. Pada kasus ini, Sugiharto melalui kuasa hukumnya meminta untuk PN Bandung agar mencabut keputusan bank syariah tersebut, namun ditolak karena alasan kewenangan. Padahal kuasa hukum sudah memaparkan dasar hukumnya. Kedua belah pihak menjalani proses media mengenai kesepakatan yang hendaknya diambil sebelum akhirnya melaju ke persidangan. Meski sudah beberapa opsi ditolak oleh pihak bank syariah, analisa sengketa berdasarkan kasus di atas ada poin yang perlu diperhatikan dan menjadi nilai minus dalam menangani sengketa perbankan syariah, yaitu mengenai tumpang tindih laporan yang menyebabkan kesulitan pihak tergugat. Adanya tumpangan tindih laporan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pihak bank menggugat melalui pengadilan negeri dan gugatan tersebut tidak dapat dicabut karena kewenangan perekonomian syariah. Dalam perbankan syariah memang tidak dapat terhindar dari sengketa dan masalah lainnya. Contoh kasus yang kedua, sengketa perbankan syariah di atas hanya sebagian kecil dari banyak kasus yang lain.